hari ini tidak terasa 13 tahun 5 bulan banyak orang memberi saya gelar atau nama pendeta tanpa air mata. Kita sepertinya di batas akhir kekuatan kita. Saya berkata, Tuhan, saya sudah berobat keliling ke beberapa negara, tapi mereka semua angkat tangan dengan kondisi mata saya. Saya tidak punya air mata. Bapak Ibu enak punya masalah bisa curhat sama Bu Gembala, sama temen sambil nangis. Habis nangis kan hatinya lega toh. Saya tidak bisa nangis Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau saya paksa nangis, kelopak mata saya kiri kanan atas dan bawah seperti diperes, tidak keluar airnya, nyeri. Daripada saya rasa nyeri, lebih baik saya nggak usah nangis Bapak Ibu. Itu secara ilmu kejiwaan, tingkat depresi saya jauh lebih tinggi dari Bapak Ibu. Tingkat stres saya, tingkat emosi saya harusnya lebih tinggi dari orang-orang yang bisa menangis. Tapi puji Tuhan kalau ada orang yang bisa membuat saya kuat menghadapi semua ini, menghadapi semua pergumulan hidup saya. Itu tangan Tuhan yang menopang hidup saya. Itu tangan Tuhan yang memampukan hidup saya untuk saya hadapi semua dengan tegar. Masalah dan pergumulan hidup ataupun pelayanan saya hadapi semua dengan hati. Kalau cuma sekedar tidak punya air mata, is oke lah, no problem Bapak Ibu. Tapi dampak tidak punya air mata itu ternyata sebuah kebutuhan yang sangat utama. Saya harus pakai ini setiap 15 menit sekali Bapak Ibu. Ini yang botol besar, yang ini yang botol kecil. Yang kecil ini 15 ml hanya untuk 1 hari. Ini harganya 13 US dollar dan harus saya beli dari Amerika, tidak ada di Indonesia. Yang besar ini 30 ml hanya untuk 3 hari. Kalau saya pakai baca, main komputer, nggak sampai 3 hari udah habis Bapak Ibu. Karena saya membaca atau main komputer jaraknya tidak lebih dari 10 cm. Dekat sekali Bapak Ibu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau menyerah dengan keadaanku ini. Walaupun aku punya potensi besar untuk mengeluh sama Tuhan, kau curang sama saya. Kau suruh saya melayani di Bontang, saya taat Tuhan. Saya bawa istri dan 2 anak saya pindah di Bontang, dari tempat yang nyaman di Samarinda. Merintis jemaat di Bontang, cuma 13-an orang waktu itu. Saya rintis dengan penuh perjuangan sampai hari ini Bapak Ibu. Saya berkorban nabur buat Bontang. Bahkan sekarang pun saya dipercaya Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di Bontang. Biayanya 4,5 miliar. Saya nggak suruh jemaat saya janji iman. Yang mau nabur, nggak mau ya sudah, saya bilang. Saya nggak jalankan proposal ke perusahaan-perusahaan. Tidak ada sehelai pun. Saya jalani dengan dengkul saya duduk di kaki Tuhan. Ini proyekmu Tuhan dengan saya jalani. Saya lakukan semua dengan penuh sport jantung Bapak Ibu pelayanan saya. Saya kalau nggak pakai ini, saya persis kayak orang buta Bapak Ibu. Karena kalau saya sudah mulai rasa kering, bola mata saya lengket, nggak bisa gerak. Kalau saya paksa gerak, itu bisa melukai kornea mata saya. Belum lagi kalau istri saya berkata, kok bulu matamu udah panjang kok. Waduh, trauma terbayang Bapak Ibu. Itu berarti saya harus pergi ke dokter mata untuk apa? Cabut bulu mata yang panjang-panjang. Saudara pikir enak cabut bulu mata? Kalau pas dokternya, saudara ya, apalagi dokternya juga pakai kacamata. Aduh, spot jantung saya, saudara. Pinsetnya itu, kalau kena 1 helai dicabut, is oke lah Bapak Ibu. Masih bisa tahan sakitnya. Tapi kadang-kadang pinsetnya kena 2 helai dicabut bareng, itu sakitnya sampai ke ubun-ubun Bapak Ibu. Nggak percaya sini saya coba. Sakit loh saudara, sungguhan. Sakit bener. Dan waktu dengan bulu mata udah mulai panjang, aduh Tuhan, saya udah mulai terbayang traumanya. Kalau nggak dicabut bisa nusuk kornea. Kornea saya bisa mengalami luka. Karena dampak saya tidak punya air mata ini adalah, saya tidak dapat melihat dengan jelas lebih dari 1 meter. Jujur di tempat ini saya nggak bisa lihat saudara. Yang namanya jatuh dari tangga ini, wah sudah sering saya Bapak Ibu. Sudah sangat sering. Karena sewaktu-waktu sangat berbahaya sekali dengan kondisi mata saya seperti ini. Bisa bayangin nggak saudara? Dalam kondisi mata seperti ini loh, Tuhan tuh kok sepertinya tega dengan saya. Dia suruh saya melayani bukan untuk Kalimantan Timur saja loh saudara. Tuhan bawa saya ke pulau-pulau, desa-desa, kota-kota, bahkan separuh bumi saya sudah keliling dengan mata seperti ini. Sebagian besar saya pergi sendiri. Saya diundang ke Boyolali, saya turun dari kereta api di Semarang. Saya pikir ada tangganya, ternyata tangganya belum dipasang. Saya jatuh dari kereta api Bapak Ibu, gara-gara mata. Saya mau besok, mau mengunjungi tokonya jemaat saya yang punya rumah di Bontang. Saya mau nyebrang jalan Bapak Ibu. Di depan dia Bapak Ibu. Jemaat saya lihat gembalanya ditabrak sepeda motor. Nyebrang jalan kaki, saya sudah tengok kiri kanan, tidak ada benda bergerak. Ternyata ada motor dari sisi kanan ngebut Bapak Ibu. Saya ditabrak sampai terpental 5 meter. Kaki saya 2, tidak bisa gerak, rusuk saya sakit, ya minta ampun.
Saya mau bilang sama saudara ya, hari ini saya punya alasan kuat untuk tidak mau ada di tempat ini. Karena resikonya terlalu besar buat orang yang punya mata seperti ini. Nabrak kaca itu sering saya Bapak Ibu. Salah panggil orang itu makanan pokok saya. Tapi saya bilang, Tuhan, aku tidak pernah ngeluh dengan keadaan seperti ini. Walaupun sewaktu-waktu maut di depan saya. Karena itu saya anggap kasih karunia kepadamu. Hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Saya yakin Tuhan juga nggak salah mengizinkan mata saya seperti ini. Puji Tuhan, bulan November yang lalu saya merilis album saya. Judulnya Walau Tanpa Air Mata. Di depan ada mungkin dijual. Isinya juga ada lagu-lagu saya dan kesaksian saya. Kenapa mata saya bisa seperti ini. Saya rindu supaya saudara yang hari-hari ini merasa bebanmu berat, dengar baik-baik. Ternyata di luar sana masih ada orang yang bebannya lebih berat dari saudara. Dan mereka bisa bersyukur tuh. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan keadaannya. Mereka tetap bisa bilang Tuhan itu baik. Dan salah satu dari mereka mungkin Samuel Irwan. Saya rindu lewat pujian ini Anda dikuatkan. Saya tidak pernah menyerah dengan keadaan saya. Karena saya tahu Dia beserta dengan saya. Pujian ini terinspirasi dari seorang anak Tuhan yang diberkati mendengarkan kesaksian saya. Dan dia membuatkan lagu ini buat saya. Tanpa mata pun ku kan melayanimu. Tanpa mata pun selalu mencintaimu. Apalah arti hanya tanpa air mata. Semua yang ku punya untuk kemuliaan-Mu. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu. Ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu. Ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu. Ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Sebab hanya Tuhan Allah yang kulayani. Apapun juga keadaanku, kan tetap ku iring Yesus di seumur hidupku. Haleluya. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu. Ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tetap ku setia sampai akhir